Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rian. Saya selaku AI Engineer and Data Specialist di Emnos Consulting. Sekarang kita masuk ke pertemuan 2 yang akan kita bahas dengan judul Analitik Industri Keuangan dan Fintech. Nah, apa sih yang akan kita bahas ya? Nah, pembahasannya itu ada 5 pembahasan. Yang pertama, apa itu Big Data dan mengapa Big Data itu relevan di bidang keuangan. Kemudian ada hubungan Big Data dalam konsep banking, pembiayaan, dan fintech. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan operasi penjualan, kredit, dan penagihan di industri keuangan. Dilanjutkan dengan pengenalan beberapa istilah penting dalam aplikasi bagi profesional di bidang keuangan. Dilanjutkan dengan aplikasi Big Data di data analitik. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu Big Data dan mengapa Big Data relevan dengan industri keuangan dan fintech. Nah, Big Data itu sendiri yaitu sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar, yang terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Nah, Big Data itu sebenarnya adalah kumpulan data ya. Kalau kita ingin lebih jelas ya, Big Data itu seperti folder. Di dalam satu folder itu kita bisa isi berbagai macam file. Bisa gambar, bisa Excel, bisa mungkin Notepad atau Word gitu ya. Nah, beberapa file-file yang saya sebutkan tadi yaitu termasuk file semi terstruktur karena mereka emang tidak memiliki struktur yang tetap ya. Kalau kita mau bicara apa aja sih data-data yang termasuk terstruktur, yaitu data-data yang memiliki struktur tabular atau punya kolom dan baris ya. Biasanya kita biasa lihat data yang seperti itu tuh ada di Excel. Nah, data yang tidak terstruktur itu seperti data image. Data image itu sebenarnya kan punya info ya, info yang ada di dalam, tapi data itu tuh benar-benar tidak bisa kita akses gitu kan. Yang bisa kita akses dalam data atau file gambar ya cuma gambar, tapi kita tidak bisa benar-benar akses apa sih informasi yang ada di dalam data itu, atau pixelnya, atau kontras daripada warnanya, atau byte-nya gitu kan. Nah, Big Data itu semacam folder besar sekali yang menyimpan semua tipe data yang tadi sudah kita mention. Nah, Big Data ini dapat berasal dari berbagai sumber nih. Nah, termasuk transaksi keuangan, data pelanggan, dan data sensor. Nah, data-data ini nih biasa kita ambil untuk industri-industri yang berkaitan dengan bidang keuangan ya. Mengapa Big Data itu relevan dengan bidang keuangan dan fintech nih? Nah, yang pertama yaitu karena ada prinsipal daripada Big Data-nya. Prinsipal yang pertama yaitu volume data. Volume data ini yaitu merupakan sifat dari Big Data di mana Big Data itu memproses data dalam jumlah besar setiap hari termasuk transaksi, profil pelanggan, dan data pasar. Kemudian ada sifat variety. Variety ini Big Data artinya dia punya sifat yang bisa menyimpan berbagai macam bentuk data ya, termasuk teks, gambar, video, ataupun data-data tabular ya. Dan Big Data ini bisa mengurai data ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Tentunya untuk mengurai atau mengolah data itu diperlukan expertise ya, dan metode-metode khusus. Nah, sifat yang ketiga yaitu velocity. Velocity sendiri yaitu memungkinkan proses yang real time, analisis yang real time. Jadi data yang ada di Big Data itu bisa kita akses secara langsung ya. Dan ini juga sangat direkomendasikan karena proses analisa atau kebutuhan kita kan pinginnya cepat ya. Jadi kecepatan
pentransferan data dari satu data ke data yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain itu sangat diperlukan. Nah, yang keempat yaitu veracity. Veracity itu menggunakan algoritma dan analisis data yang tepat. Untuk kemudian si big data ini bisa menghilangkan nih ketidakpastian yang ada di dalam datanya gitu. Untuk sebenarnya veracity ini seperti filter dalam big data itu. Nah, untuk kemudian kita bisa ambil data-data yang memang kita butuhkan aja gitu.